La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Walillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a
Innallaha bin nasi laraufur rahim. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Nah, uyan deui. Di 2 3. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Sayaqulu akan berkata as-sufaha, orang-orang yang tolol, orang-orang yang bodohna bodoh kata toloyo. Safi itu orang yang bodoh dari sejak kecil ti kudratnya. Orang yang bodoh karena memang tidak diberi anugerah kecerdasan itu safi. Maka semua orang yang disebut sufaha, meski dia orang yang cerdas, hakikatnya disamakan oleh Allah dengan orang-orang yang bodoh dari sejak kecilnya nuti kudrat ya. Ada di dalam surat An-Nisa, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Siapa sufaha di ayat itu? Yaitu yang tidak bisa ngurus harta, tidak bisa pegang uang. Itu kan menggambarkan bodoh. Jadi ngitung duit salah wae gitu. Kan bodoh kabina-bina ya. Orang-orang tua kita dulu meski nggak bisa baca karena duit mah tara salah wae. Teu sakola teu bisa maca. Tetangga saya banyak dulu para pengusaha bala leunghar. Ini mah kanu duit oge salah wae itu sufaha, orang bodoh. Maka kata Allah, farzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Udah, jangan kasih dia uang, dikasih rezeki saja oleh kita, urus hartana ku urang ke bere manehna gitu, bere pakaian ku urang, jadi urus sama kita. Ini safi itu jadi orang yang tidak bisa mengurus diri sendiri ya, bodoh kabina-bina gitu. Nah, orang-orang yang meskipun cerdas, orang-orang yang meskipun
kaya, mungkin pinter. Tapi kalau seperti mereka, nah itulah yang dimaksud ayat ini, as-sufaha minan nas. Siapa as-sufaha minan nas di sini? Yang pertama musyrikul Arab, orang-orang musyrikin Arab. Ada juga ahbar Yahud, rabi-rabi Yahudi. Al-munafiqun, orang-orang Islam tapi yang munafiknya, atau maksudnya orang munafik tapi berperilaku seperti Islam. Akan di sini menunjukkan sudah tapi Nabi belum tahu. Jadi tewani ngomong ke Nabi langsung. Atau ini pemberitahuan sejak awal kepada Nabi dalam kasus peralihan kiblat ini. Nanti kalau ada banyak orang yang ngomong, ya, karena kan orang musyrikin Arab, orang Yahudi, orang munafik genjeleng gitu, jadi hot issue, ya, trending topic. Nah itu kalau banyak orang yang ngomong tong aneh, meski belum pada ngomong. Itu orang-orang yang ngomong, yang protes, yang mempersoalkan adalah as-sufaha. Apa yang mereka omongkan? Ma wallahum, apa yang menyebabkan berpalingnya mereka an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka menghadap ke sana. Qul, jawablah, lillahi, milik Allah, al-masyriqu, timur, wal maghribu, barat. Yahdi may yasha, dia akan memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki, ila suratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Jadi ini kan terkait peralihan kiblat. Ketika Nabi SAW di Makkah, itu sholat itu diantara dua rukun, rukun Aswad yang rukun Yamani. Nabi menghadap Ka'bah, juga menghadap Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi menghadap Masjidil Aqsa? Karena memang sunnah atau syariat nabi-nabi sebelumnya menghadap Masjidil Aqsa. Atau dalam penjelasan Imam An-Nawawi, ya, di masa-masa Nabi di Makkah, syariat itu memang dikondisikan mirip dengan Yahudi dan Kristen. Karena Nabi SAW butuh pengakuan, ya. Jadi kalau orang musyrikin Arab protes, kenapa kamu begini? Jawabannya sederhana, di Yahudi Kristen kan juga begini. Untuk menegaskan bahwa agama yang dibawa Nabi itu kelanjutan dari Yahudi dan Kristen. Dan orang Arab tahu Yahudi Kristen karena mereka pusat dagangnya di Syam. Di Syam dan di Yaman. Baik Syam, Yaman itu pusat, ya, pusat ekonomi kaum Kristen. Syam itu yang sekarang Palestina, Israel mau disebut, ya, Palestina, Yordania, Suriah, itu dulu mayoritas Kristen di sana. Ya. Jadi kalau ada protes dari orang musyrikin Arab, sederhana kan, dulu juga agama Kristen begini, jadi ada kesamaan. Tapi ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, nah kan musuh gerotnya Yahudi Kristen, ya, maka Nabi SAW pun sangat ingin bukan hanya berbeda dari musyrikin Arab, tapi juga ingin berbeda dari Yahudi dan Kristen. Tapi ketika pindah ke Madinah, permohonan keinginan Nabi itu belum dipenuhi, tetap masih diperintahkan, ya, sholatnya menghadap Masjidil Aqsa.
Dulu zaman di Makkah mah babari, tinggal sholat nawe. Kalau Suriah itu ada di sebelah utara, berarti Nabi sholatnya di sebelah selatan Ka'bah. Ka'bah kasangharupan, Masjidil Aqsa juga kasangharupan. Tapi ketika di Madinah kan antara Masam dan Makkah ya. Siga ayeuna ranca ekek antara Bandung jeung Garut, nggak bisa. Maka kemudian selama 16 bulan 1 tahun setengah itu Nabi tetap menghadap Masjidil Aqsa sampai kemudian turun perintah di ayat berikutnya nanti fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berpindahlah. Nah ketika berpindah itu wah jadi kasus genjeleng, jadi masalah, jadi bahan omongan orang-orang ramai. Orang musyrikin Arab ngomong, wah teu pararuguh agama teu enggak konsisten. Dulu menghadap Masjidil Aqsa, sekarang menghadap Masjidil Haram. Orang Yahudi juga demikian. Katanya kelanjutan Nabi Musa, kok kiblatnya ke Masjidil Haram. Orang munafik terpengaruh. Ya, sok bayangkan. Ya, contoh lah gitu. Siga urang ka presiden dulu PSBB nya ayeuna PSBM nya anu ngayakeun PSBB dicarekan. Kan kita langsung menilai ini gimana presiden inkonsisten, pan ngeunah ngomong ke nadina ILC oge. Wah beak lah presiden di pemerintah itu dianggap inkonsisten. Bayangkan, jadi kalau ada satu aturan belum lama kemudian diganti, wah itu kan menggambarkan. Contoh misalkan Menteri Nadiem ya bikin aturan nggak boleh ada sekolah sampai nanti beres semester minimal. Aripe kan bikin edaran, silakan yang zona hijau, yang zona biru ya mengadakan, pan langsung dulu komen tuh konsisten gitu. Geus beak lah di Makarim. Tuluy dicabut deui nya. Ya omongan deui lah gitulah jadi pusat perhatian itu, dan Nabi SAW itu jadi pusat perhatian saat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang komplain as-sufaha, ilmu berlegug gitu ya kalau bahasa Sunda namanya. Kenapa mereka dianggap sufaha? Heueuh atuh kumaha Allah we kul lillahil masyriqu wal maghrib. Allah yang memiliki arah, bagaimana Allah saja, mau ke timur, mau ke barat, mau ke utara, mau ke selatan, terserah Allah. Kalau Allah memerintahkan, ya mau tidak mau, ya kemudian nurut. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus, karena tidak kurang orang Islam yang kemudian keluar dari Islamnya. Orang Islam yang kemudian terlihat munafiknya, ongko cicing di Islam tapi wah ngomel. Aya zaman Nabi juga, enggak semua yang ikut Nabi orang-orang lurus, banyak juga orang-orang yang mereka ngahiru dan di jerona komen. Nah itu untuk membuktikan siapa yang layak dapat hidayah, siapa yang tidak. Di sini Imam Ibnu Katsir menyajikan dalil-dalil ya. Yang pertama, jadi ketika turun perintah berpindah kiblat itu kan di Masjid Nabawi, sedangkan masjid bukan Masjid Nabawi saja, ada di masjid pinggiran Madinah yang tidak dipakai Jumatan, yang bukan Masjid Jami, ada yang di daerah Kuba. Nah ini hadisnya, ada seorang sahabat nanti pulang dari Masjid Nabawi lewat ke kampungnya. Di kampungnya sedang sholat asar, sedang menghadap Masjidil Aqsa. Langsung dia bersumpah, demi Allah, tadi saya sholat duhur itu sedang
Rasul sudah menghadap Masjidil Haram, itu sedang ruku, langsung balik. Ya. Ini menunjukkan bagaimana sami'na wa ta'nanya para sahabat mun urang sok keur salat. Wah, eta salah salat teh nya. Pan moal nurut kewe bereskeun heula langsung nanya maneh ti sahabat gitu. Karena kekurangan saling percayaan. Kalau zaman Nabi mah sudah sangat saling percaya. Itu cenah kiblat pindah langsung imam di tukang kaharep maju. Ya. Ada lagi di Kuba mah salat subuh. Kata Imam Ibnu Katsir tidak bertentangan karena jarak antara Madinah dan Kuba jauh, mungkin berita sampai ke Kuba pas waktu sholat subuh, sama kasusnya seperti itu. Ya. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, kami menjadikan kalian ummatan, umat, wasaton, arti asal wasaton pertengahan. Kata Imam Ibnu Katsir, istilah wasaton pertengahan itu maksudnya terbaik, teu kabawa ka kiri, teu kabawa ka kanan, tidak berat sebelah, terbaik. Ini sama dengan ayat kuntum khaira ummah. Mengapa kiblat Nabi dipindahkan, kiblat umat Islam dipindahkan ke Masjidil Haram? Agar menjadikan umat Islam ummatan wasaton. Ciri ummatan wasaton itu tidak membebek kepada Yahudi dan Kristen, tidak membebek kepada musyrikin Arab. Itu ciri syariat Islam. Jadi kalau hari ini syariatnya mau membebek, ya, mengekor, untuk turut munding ka Yahudi, ka Kristen, Nabi kan tegas, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menunjukkan tidak ada karakter terbaik. Contoh sederhana lah. Mengapa hari ini orang-orang Korea persis siga Barat? Menunjukkan Barat itu menurut mereka baik. Jadi kalau orang Korea kemudian membebek ke orang Barat, bahkan lebih barat tibatan Barat, ya, orang Korea hari ini. Padahal mereka budayanya budaya Timur. Menunjukkan orang Korea itu bukan umat terbaik. Mereka menilai Barat terbaik, maka jadi baik. Jadi kalau kita mau menjadi umat terbaik, itu jangan membebek sama yang lain. Yang lain harus ikut sama kita. Nah, ini yang terjadi hari ini di budaya begitu. Dulu kata Latas, Islam itu agama terbaik di tanah Nusantara. Buktinya Raja Hindu di Palembang, Sailandra, karena melihat peradaban Islam tinggi sampai mengirim khusus, ya, utusan untuk belajar kepada orang Islam. Di antaranya yang pertama kali itu kan Sultan Malaka, Kerajaan Malaka. So diajar sampai Palembang jadi Islam, ya. Demak ya. Demak jadi Islam, ya. Kerajaan Kutai jadi Islam. Bapak-bapak kalau ke Balikpapan, bandaranya kan bandara internasional, itu nggak ada Kutai Hindunya, nggak ada. Najan ngarana Kutai gini. Tapi kalau ke bandara kan fotona badag Sultan Syarif Qasim, sebagai pengakuan bahwa orang Kalimantan itu sudah lupa dengan Hindu Kutainya, tapi ingat dengan Islamnya. Nah, itu bagaimana dulu kerajaan-kerajaan Hindu di Kalimantan. Nah, ini kurang ajarna Palembang. Madaun Sriwijaya FC. Kuduna ganti lain Sriwijaya, ya, kerajaan Islam Palembang yang terakhir. Ya. Kemudian di berbagai daerah. Kenapa? Karena ummatan wasaton. Sampai kemudian bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu rentan dengan Arabisasi. Contohlah sederhana, ya. Kalau kita bandingkan bahasa Indonesia di awal kemerdekaan dengan bahasa Indonesia sekarang, itu jauh. Kalau bahasa Indonesia sekarang rentan dengan Inggrisisasi, ya. Kalau bahasa Indonesia dulu Arabisasi.
Eta we contoh majelis permusyawaratan rakyat, bahasa Arab semuanya. Dewan perwakilan rakyat, bahasa Arab semuanya. Kalau sekarang apakah pilednya pidaig merenya pemilihan dewan pan itu istilahnya, tapi pemilihan legislatif mah bahasa Inggris. Ongko ngaranna dewan perwakilan rakyat tapi istilahnya pileg, pemilihan legislatif mah bahasa Inggris. Jadi sudah agak bergeser. Nah itu menunjukkan Al-Quran mengamanatkan kepada umat Islam ummatan wasaton, sok minder termasuk dalam bahasa ya. Jangan pakai istilah-istilah Inggris ya. Saya dekat dulu dengan lulusan Timur Tengah, itu mereka nggak pakai istilah Inggris. Orang istilah misalkan sosialisasi ya, istilah naon deui ini harus diprogram, itu mereka istilahnya nggak begitu. Istilah sosialisasi misalkan ini harus dimusyarakahkan ya. Ini menunjukkan harus ada dawabit. Orang tanya nulain lulusan Timur Tengah ngaharulang we naon tuh istilah-istilah itu, tapi bagi mereka sudah biasa ya. Jadi orang-orang lulusan Timur Tengah itu punya istilah sendiri, yang di kita istilah itu istilah-istilah Inggris. Dan itu menunjukkan ya, ummatan wasaton itu sekali lagi bukan kita yang membebek keperadaban orang lain, apalagi dalam studi Islam. Studi Islam hari ini betul-betul membebek ke Barat, tapi orang Barat yang harus mengikuti kita. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar kalian menjadi saksi bagi umat manusia dan Rasul menjadi saksi bagi kalian ya. Ini nanti kejadiannya di hari kiamat. Nabi Nuh nanti ditanya oleh Allah, sudahkah menyampaikan ajaran? Nabi Nuh menjawab iya. Umatnya nanti ditanya, umatnya akan menjawab enggak ya. Ma ja'ana min nadhir, awadul ya. Tidak datang, enggak ada yang memberi peringatan. Lalu nanti Nabi Nuh ditanya, siapa saksi kamu sudah mengajarkan Islam kepada umat kamu? Nabi Nuh menunjuk kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Kita jadi saksi ini lewat Al-Quran. Maka kita dihadirkan dalam persidangan di Yaumul Hisab itu. Lalu kita nanti ditanya, siapa saksi kita ya? Maka kita menunjuk Nabi, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Makanya di surat An-Nisa, ketika Ibnu Mas'ud baca surat An-Nisa lalu sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, Nabi menangis. Dah cenah cukup ya, menangis. Karena apa? Karena merasa berat dengan ayat itu. Jadi nanti selamatnya Nabi, selamatnya semua umat manusia itu ada di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nanti yang memutuskan ini bohong, ini benar Nabi ya. Dan itulah jadi umat yang lain bergantung kepada kita, bukan kita yang kemudian bergantung kepada umat lain. Jadi lamun umat Islam hari ini mentalnya hayang we jika orang Barat, jika orang Korea, itu bukan umatan wasaton, itu umat brengsek ya, umat busuk. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menjadikan kiblat yang semula kamu menghadap ke sana. Jadi kenapa sih kiblat teh ketika Nabi pindah ke Madinah pun enggak langsung dipindahkan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa heula. Sengaja, illa kecuali lina'lama, agar kami mengetahui. Pasti Allah sudah tahu ya, sampai hari kiamat juga Allah sudah tahu, maksudnya untuk membuktikan may yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti Rasul,
mimman dari orang yang qalibu berbalik ala aqibaihi atas dua tumitnya, maksudnya murtad. Jadi ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi ingin kiblatnya ke Makkah, langsung ditedunan ku Allah ngahaja agar nanti bisa ketahuan siapa yang setia Rasul dan siapa yang bohong. Kayaknya tadi kan ada banyak yang terpengaruh termasuk orang-orang munafik. Geuning bener cenah naon wadul teh para ruguin konsisten. Ya. Wa in kanat dan sungguh atau tiada lain keadaan kiblat itu la kabiratan benar-benar berat. Ini kemarin ke Masjidil Aqsa, kok sekarang ke Masjidil Haram, itu terasa berat. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Nah itu yang tadi yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Sengaja kiblat di ke Masjidil Aqsa kan dulu selama 1,5 tahun, baru kemudian di ke Masjidil Haram kan untuk memberikan hidayah kepada yang pantas diberi hidayah. Jadi ketahuan orang-orang munafik kan ketika Nabi datang ke Madinah menang, disambut oleh mayoritas penduduk Madinah. Ini banyak orang-orang yang masuk Islam kapaksa. Nah dengan pindah kiblat itu ketahuan ya siapa yang kemudian murtad. Wa maka Allahu liyudi'a imanakum, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan keimanan kalian. Ini terkait pertanyaan sahabat, bagaimana sahabat yang sudah wafat tapi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa atau cenah batal, tidak akan diterima. Maka turun ayat ini, wa maka Allahu liyudi'a imanakum. Iman di sini kata Imam Bukhari sholatakum, yaitu sholat kalian. Sholat yang sudah menghadap Masjidil Aqsa tetap dicatat pahalanya. Jadi ketika ada syariat baru itu tidak serta-merta menggugurkan amal yang diamalkan berdasarkan syariat yang lama. Innallaha binnas, sesungguhnya Allah kepada manusia la raufun, benar-benar maha penyayang, rahim, dan maha penyayang. Ya ini betul-betul sangat penyayang sampai disebutkan dua-duanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.